Chapter 265. Majelis 1. Meskipun saudara tiri Prihi, Puharen, adalah anggota termuda dari keluarga kerajaan, karena ia adalah putra tunggal ratu, Puharen bernama putra mahkota Plerion. Tapi dia lemah lembut dan lemah di alam, dan dia tidak tertarik pada tahta. Dia terlalu muda untuk menjadi raja. Maka, setelah kematian mantan raja, Prihi memenjarakan Puharen dengan bantuan saudara-saudaranya, yang diam-diam berharap menjadi raja menggantikan Puharen. Apakah itu kebetulan atau hasil dari skema tetap menjadi misteri. Tetapi setelah hari itu, saudara dan saudari Prihi mulai mati satu demi satu dalam keadaan misterius. Ahli waris ketiga dan keempat terperangkap dalam kecelakaan fatal, dan pewaris kedua meninggal karena keracunan makanan, meninggalkan Prihi di belakang untuk menjadi satu-satunya orang yang antri untuk naik tahta. Setan! Jin Sahyuk menghampiriku, mengganggu jalan pikiranku. Saya mengangguk dan menjawab, Puharen ada di sana. Ekspresi Jin Sahyuk langsung membeku. Dia berbalik menatapku dengan heran. Apa, Puharen? Iya. Tapi kamu bilang dia tidak di sini. Itulah yang saya pikirkan saat itu. Apa? Tertegun, Jin Sahyuk memandang ke sisi lain dinding. Pengungsi mendekati kastil ketika kabut Puharen, yang terbuat dari energi iblis, tersebar merata di seluruh lanskap sekitarnya. Petik 2. Persetan. Jin Sahyuk bergumam. Baginya, Puharen sebenarnya adalah simbol ketakutan. Responsnya masuk akal, mengingat iblis Puharen, Morax, bahkan lebih kuat daripada Pluchas. Apa yang terjadi? Prihi segera datang. Dia dengan cepat memanjat dinding kastil dan melihat ke bawah. Prosesi para pengungsi yang berkelanjutan sekarang terbentang melintasi cakrawala. Pengungsi. Seorang ksatria berbicara. Aku berdiri diam dan menatap para pengungsi. Setidaknya ada 10.000 orang. Prihi mengerutkan kening. Petik 2. Pengungsi. Iya nih. Tampaknya ada semacam gangguan di wilayah super. Mereka mencoba berlindung di sini. Petik 2. Prihi tetap diam. Untuk sesaat dia hanya memperhatikan mereka ketika mereka berjalan lebih dekat ke gerbang istana kerajaan. Yang mulia, tolong beri kami pesanan Anda. Setelah menunggu lama, seorang kesatria akhirnya mempercepatnya. Prihi mengamati wajah para pengungsi. Jin Sahyuk dan aku memandang Prihi. Petik 2. Prihi merenung dalam diam. Dia tidak yakin apakah Plerion mampu meningkatkan populasi yang begitu tajam. Meskipun tanaman ditanam di kota, jika populasinya berlipat ganda, pasti akan ada kekurangan makanan. Juga, dia menghadapi dilema moral. Para pengungsi itu adalah warga negara super. Dengan kata lain, mereka adalah pengkhianat yang mengkhianati raja dengan memilih untuk melayani super. Petik 2. Orang-orang itu adalah pengkhianat yang bergandengan tangan dengan super. Prihi akhirnya membuka mulutnya. Semua orang dengan muram mempersiapkan diri untuk apa yang akan dikatakannya. Namun, Prihi melanjutkan. Dia mengepalkan tangannya. Tangan kecilnya memeluk tekad yang kokoh. Petik 2. Orang-orang berusaha untuk bertahan hidup. Jin Sahyuk menyaksikan Prihi berbicara dengan linglung. Saya berharap bahwa Jin Sahyuk akan belajar satu atau dua hal dari Prihi, yang sama sekali berbeda dari dirinya saat ini. Karena itu, aku juga bersalah atas pengkhianatan mereka. Para pengungsi akhirnya tiba di kastil. Mereka memohon kami untuk membuka gerbang. Prihi menatap mereka dan mengumumkan, buka gerbang. Raja telah memerintahkan kita untuk membuka gerbang. Para ksatria meraung berbarengan. Buka gerbangnya, buka gerbangnya. Dengan tangisan nyaring, gerbangnya perlahan terbuka. Para pengungsi bergegas masuk ke dalam kastil dengan gembira dan gembira. Pada saat yang sama, para ksatria yang tersisa melompat dari dinding untuk melindungi para pengungsi. Penghalang ini akan melindungi mereka. Aileen juga mengaktifkan spirit speech-nya. Penghalang kekuatan sihir langsung membentang dan menutupi seluruh langit. Penghalang raksasa ini akan melindungi prosesi para pengungsi. Ukuran penghalang itu sangat besar, seperti yang diharapkan dari kurcaci yang masih hidup. Maksudku, naga. Cuaa. Ratusan anak panah meluncur melewati penghalang. Itu adalah panah ajaib Jin Seyeon. Setiap panah tepat ditujukan pada monster yang berusaha meneror para pengungsi. Sejumlah ksatria, Shin Jonghak, Yi Yongha, dan Seo Yongji semua melangkah maju untuk membantu melindungi para pengungsi. Petik 2. Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Aku menyenggol Jin Sahyuk yang berdiri diam, pandangannya masih tertuju pada Prihi. Dia tersentak dan menoleh padaku. Petik 2. Jin Sahyuk menghela nafas. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, tetapi, Jin Sahyuk berkata, dengan tinjunya mengepal. Aku yang asli. Jangan lupa itu. Saya satu-satunya yang asli. Petik 2. Jin Sahyuk melompat dari benteng ke medan perang di bawah ini. Korea, Menara Pahlawan. Setelah Kim Suho membersihkan Menara Harapan, kulit luar menara hancur berantakan. Awalnya, orang beranggapan bahwa menara telah dihancurkan. Panik menyapu seluruh dunia dan harga saham anjlok. Tetapi segera diumumkan bahwa menara itu utuh dan hanya berubah sedikit. Orang-orang masih bisa memasuki menara, dan pemain di dalam menara bisa melanjutkan petualangan mereka. Petik 2. Kapan dia keluar? Butuh waktu lama baginya. Petik 2.
Di sebuah kafe di lantai 3 Menara Pahlawan, Chae Nayun bertanya. Yo Yonha menjawab pertanyaannya. Asosiasi mungkin punya banyak hal untuk ditanyakan padanya. Terutama tentang hadiah yang diterimanya dengan membersihkan menara. Dan mereka juga mungkin ingin tahu apakah dia akan membagi hadiah dengan mereka, dan jika dia tidak melakukannya, dia harus membayar jumlah pajak yang luar biasa untuk itu. Petik 2. Pertemuan Kim Suho dengan para eksekutif dari asosiasi berlangsung selama 3 jam berturut-turut sekarang. Semua yang datang untuk merayakan keberhasilannya semua menunggunya kembali. Tes. Ini adalah alasan Yo Yonha tidak menyukai asosiasi. Ide bodoh siapa itu untuk mengadakan pertemuan dengan seseorang yang baru saja kembali dari menara tanpa memberinya waktu istirahat. Dia mendecakkan lidahnya dengan tidak puas. Aku sangat muak dengan orang-orang asosiasi ini. Chae Nayun menggumamkan respons yang sama. Oh, apakah itu kamu, Nayun dan Yonha? Petik 2 tanda tanya petik 2. Mendengar resonansi tiba-tiba dari suara lembut namun akrab, keduanya menoleh. Yun Sengah, pemimpin, rahmat suci pencipta, ada di sana. Oh wow, sudah lama, Uni. Halo. Chae Nayun jelas senang melihatnya, tetapi Yo Yonha berjuang untuk menyembunyikan ketidaknyamanannya. Senang melihat kalian berdua gelombang. Sambil tersenyum, Yun Sengah duduk di meja mereka. Aku melihat kamu mengangkat rambutmu, Nayun. Lucu sekali. Petik 2. Chae Nayun mengenakan rambut kuncir kuda. Dia menyisir rambutnya dengan tangan, bahagia tetapi juga sedikit malu dengan pujian Yun Sengah. Haha, hanya saja, rambut panjang menghalangi saya, jadi saya memutuskan untuk mengikatnya. Tapi aku akan memotongnya sebentar lagi. Petik 2. Tapi seharusnya tidak, ini sangat cantik sekarang. Petik 2. Yun Sengah menepuk kepala Chae Nayun dan mengalihkan pandangannya ke Yo Yonha. Dan, Yonha sih. Iya nih. Yo Yonha merasa tidak nyaman di sekitar Yun Sengah, dan Yun Sengah mungkin merasakan hal yang sama juga. Itu semua karena hubungan antara Rahmat Suci Pencipta dan Essence of the Stride. Meskipun Essence of the Stride adalah guild nomor 1 saat ini dan hampir tidak terkalahkan, kedua guild itu sangat kompetitif satu sama lain sejak awal. Yun Sengah diserang lebih dulu. Aku hampir mulai merasa kasihan padamu, tapi aku senang semuanya beres pada akhirnya. Saya mendengar Essence of the Stride menginvestasikan banyak uang di Tower of Wish. Untung itu tidak runtuh. Petik 2. Dia menunjukkan fakta bahwa, terlepas dari jumlah uang yang sangat besar, Essence of Stride telah berinvestasi di menara, Rahmat Suci Pencipta akhirnya memenangkan perlombaan. Kanan, tampaknya orang masih bisa memasuki menara dengan bebas, asalkan mereka memiliki tiket masuk. Sepertinya tidak ada yang berubah di dalam, jadi ini benar-benar bukan masalah besar. Sebaliknya, saya percaya menara itu sendiri adalah kemungkinan baru untuk pasar yang lebih besar. Petik 2. Yo Yonha menjawab dengan sedih, dengan matanya yang basah menatap Yun Sengah. Tapi sungguh memalukan bahwa meskipun Suho menang, sebagian besar perusahaan yang menguntungkan di dalam menara dikelola oleh guild lain. Maafkan saya. Kasihan dan simpati adalah senjata Yo Yonha. Alis Yun Sengah berkedut sedikit. Petik 2. Ah gelombang tolong, jangan. Bagaimanapun, kami memiliki hadiah yang jelas dalam kepemilikan kami, meskipun saya belum yakin apa itu. Petik 2. Maaf, tapi saya pikir hadiah itu milik Suho. Petik 2. Yo Yonha pura-pura tersenyum simpatik. Yun Sengah menemukan nada suara saingannya sangat mudah tersinggung, dan pembuluh darah di pelipisnya mulai menonjol. Petik 2. Kim Suho adalah Rahmat Suci Pencipta. Dia akan dipromosikan menjadi wakil pemimpin segera gelombang. Sangat. Saya mendengar bahwa gaji untuk wakil pemimpin Maha Kudus Pencipta pada dasarnya sama dengan gaji ketua tim guild lain. Petik 2. Yo Yonha mencoba untuk mempermalukan Yun Sengah, yang segera membalas, bukankah itu masih lebih baik daripada memiliki chief officer belaka yang mengelola segalanya di guild. Petik 2. Hahaha gelombang. Hahaha. Dan sementara itu, keduanya saling tersenyum. Pisau-pisau yang bersembunyi di senyum mereka tajam, dan Chae Nayun memilih untuk tidak ikut campur dalam pembicaraan ini sepenuhnya. Akhir-akhir ini banyak orang berbicara tentang bagaimana Anda adalah pemimpin yang tersembunyi. Oh, benar. Yo Yonha menyela Yun Sengah. Dia menyeringai dan bertepuk tangan. Aku dengar itu ulang tahunmu beberapa waktu yang lalu. Selamat. Berapa usia Anda sekarang? 32, 33, petik 2. Petik 2. Itu fatal. Yun Sengah tidak bisa mengatakan apa-apa. Ekspresinya membeku. Dia ingin menunjukkan bahwa pertanyaan ini sama sekali tidak adil, tetapi dia tidak bisa, karena hal itu hanya akan mengungkap ketidakamanannya tentang usia. Sebaliknya, dia tersenyum santai. Oh, kamu tidak perlu memberi selamat padaku. Lagi pula, kamu juga akan seusia denganku cepat atau lambat gelombang. Bahkan saat itu aku akan jauh lebih muda darimu gelombang. Petik 2. Yun Sengah merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh kata-kata Yo Yonha. Itu merupakan pukulan fatal bagi dagunya. Air mata muncul di matanya. Dia telah membuang-buang tahun-tahun itu dalam pengabdian kepada guildnya. Dia dulu muda juga. Sial, kenapa kau ada di sini?
Petik 2. Akhirnya Yun Sengah memutuskan untuk menyingkirkan semua kepura-puraan. Yo Yonha menjawab dengan senyum kemenangan. Saya di sini untuk memberi selamat kepada Suho. Juga, dia bertanya tentang orden. Petik 2. Seperti yang saya pikirkan. Serius, dia terlalu rajin. Petik 2. Yun Sengah menghela nafas. Sepertinya dia berencana berurusan dengan orden segera setelah Tower of Wish, meskipun dia mendesaknya untuk beristirahat. Lalu, Nayun, apa kau juga di sini untuk orden? Hah, iya. Mengapa? Cae Nayun tersenyum pahit. Dia tidak benar-benar stabil sekarang. Banyak hal yang masih melekat di kepalanya, termasuk insiden Koang Oh, ayahnya, kakeknya, Kim Ha-jin, dan Cae Jinyon. Sudah waktunya untuk mengklarifikasi keraguannya. Karena Kim Ha-jin ada di sana. Pandemonium, ruang bawah tanah gelap di bawah alun-alun. Bos selesai bersiap-siap untuk tim pembunuhan orden. Besok, Jin akan tiba, dan mereka dijadwalkan untuk memulai misi keesokan harinya. Jahat. Bos memiringkan kepalanya ke satu sisi, penasaran dengan rumor yang baru saja dia dengar tepat sebelum dimulainya misi. Yup Gelombang rupanya jahat menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat buruk. Gelombang sesuatu tentang semua anteknya ditangkap Gelombang. Sangat, apa yang terjadi? Yah, kenyataannya adalah. Jain menjelaskan rumor itu dengan rinci. Setelah pertemuan terakhir antara Chameleon Troupe dan Wick, setiap personil kunci Wick, termasuk para pemimpinnya, ditangkap dan dipenjara di lantai 16. Jain tidak yakin mengapa. Kehilangan semua eksekutif sangat merusak, bahkan bagi seseorang yang berpengaruh seperti Wick. Untuk saat ini kita aman karena tujuan kita selaras Gelombang, tapi setelah kita menyingkirkan orden, jahat dan jin lainnya mungkin mencoba membunuh kita Gelombang. Meskipun bos, Jain, dan bahkan Kim Ha-jin sendiri tidak sadar, penangkapan itu dikaitkan dengan Kim Ha-jin. Orang mungkin menyebutnya hasil dari kesetiaan yang berlebihan. Kim Ha-jin menyuruh setiap pemimpin Wick dikurung di penjara, sementara itu tidak mengetahui insiden itu. Lalu apa yang jahat sampai sekarang? Jain menyeringai nakal atas pertanyaan bos. Dia mungkin pesta minum Gelombang juga ada desas-desus yang mengatakan dia menangis setiap malam, hehehe. Petik 2. Menangis. Wanita itu. Jahat terkenal karena berdarah dingin. Tentu, dia bersemangat dan ceria, dan dia menghargai kepatuhan, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan terhadap ketidaktaatan. Jumlah jin yang dia bunuh jauh melebihi 4 digit. Kau mendengarku dengan benar. Gelombang. Banyak orang melihatnya dengan mata bengkak Gelombang. Sejenak bos mencoba membayangkan Wick dengan mata bengkak. Tapi dia merasa sulit membayangkan jin menangis, tidak hanya jahat. Ngomong-ngomong, jahat pasti sangat putus asa untuk meminta bantuan kita. Dia mendengar kita pernah ke lantai 29, dan dia bertanya apakah kita bisa meminta Black Lotus untuk membantu membebaskan orang-orangnya. Petik 2. Petik 2. Dan sebagai balasannya, bos memasang ekspresi mengancam. Dia membenci orang yang meminta bantuan tanpa menawarkan imbalan apapun kepadanya. Dia menawarkan kita arena pertempuran di Pandemonium dengan imbalan bantuan kita. Ingat bagaimana Wick mengambil alih arena terakhir kali. Petik 2. Arena. Katakan padanya kita akan memikirkannya. Petik 2. Sementara itu, sekitar waktu yang sama, Wick sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia menghela nafas saat menatap langit-langit kosong. Dia tidak yakin bagaimana dia bisa terseret ke dalam kekacauan ini. Sial. Setiap eksekutifnya ada di penjara. Dia membesarkan mereka sendiri dan mereka melayaninya langsung. Mereka semua setidaknya sama terampilnya dengan pahlawan kelas 4 tingkat tinggi. Wick sangat bangga dengan tim eksekutif, karena merupakan kekuatan pendorong terbesar di balik naiknya Wick ke puncak. Tentu saja, kehilangan eksekutifnya tidak berarti dia semakin lemah. Bagaimanapun, Wick sendiri sekuat pahlawan Master Rank. Tetapi tanpa eksekutif, jahat sebagai kelompok bisa mulai berantakan. Dia tidak bisa lagi menjamin mereka akan menang melawan teror. Petik 2. Bajingan itu. Jahat mengepalkan giginya memikirkan penjara di lantai 16. Dia mencoba menggunakan koneksinya untuk menarik keluar eksekutif tetapi gagal total. Usahanya untuk secara fisik menghancurkan penjara juga terbukti sia-sia. Tidak hanya NPC di lantai 16 yang kuat dan terampil, tetapi sesuatu yang disebut sistem juga secara drastis mengurangi semua statistiknya. Wick Nim. Apa? Jahat menggigil mendengar suara di atas interkom. Baru-baru ini dia diliputi ketakutan akan kematian. Tanpa eksekutifnya, dia bahkan tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi jika teror bersekutu dengan penghancuran dan menggerebek jahat. Petik 2. Ya, jadi, apa? Petik 2. Tetap saja, Wick melompat berdiri dengan gagah berani. Dia pikir dia perlu berpura-pura ceria seperti biasanya setidaknya di depan bawahannya. Kami menerima pesan dari Chameleon Troupe. Apa? The Chameleon Troupe. Petik 2. Iya nih, mereka meninggalkan pesan yang menurut saya terkait dengan masalah di lantai 16. Mereka mengatakan mereka akan memikirkannya. Hati jahat segera tenggelam, tetapi dia pura-pura tidak peduli dan mengangguk. Tidak mungkin Chameleon Troupe berhasil melakukan apapun yang tidak dapat kami lakukan. Betapa lucunya.
Tetapi untuk sekarang beritahu mereka bahwa kami akan menunggu, dan Anda harus kembali ke pelatihan Anda. Petik 2. Ya, mengerti. Tek. Begitu panggilan terputus, Jahat menghela nafas. Petik 2. Sialan. Dia tidak bisa percaya harapan terakhirnya adalah sekawanan pencuri. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana saya, Jahat, dapat diseret oleh penjara belaka? Apakah ini berarti bahwa eksekutif yang saya pribadi angkat kalah oleh sekelompok NPC? Petik 1. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat memproses seluruh situasi. Kejatuhannya terlalu memalukan. Jahat gemetar karena marah dengan mata terpejam. Akatrina benua. Pengungsi terus berdatangan hingga fajar menyingsing, dan kami menutup gerbang setelah membiarkan yang terakhir masuk. Salah satu pengungsi adalah Master Pedang, Rylan. Kami berencana untuk menginterogasi Rylan, tetapi terus terang, ia sepertinya kehilangan akal sehat ketika terus bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia jelas tidak dalam kondisi untuk mengadakan pembicaraan, kami tidak punya pilihan selain menggunakan Hypnosis Island. Interogasi saat ini sedang berlangsung di penjara bawah tanah. Aku naik kembali ke ruang penerimaan di lantai pertama dan menyandarkan diriku di kursi. Pikiranku melayang ke Puharen. Sekarang setelah dia sepenuhnya dihancurkan, seluruh pencarian ini menjadi jauh lebih sulit. Petik 2. Jadi disinilah kamu berada. Aku tenggelam dalam pikiran, mencoba mencari cara untuk melewati kekacauan ini ketika Jin Seyeon mendekatiku. Saya bertanya pada Jin Seyeon, apakah Anda selesai menginterogasi? Tidak, dia tidak bisa membentuk kalimat yang sangat membengkak. Tapi saya yakin semuanya akan berhasil karena Nona Aileen berusaha yang terbaik, Jin Seyeon menjawab sambil tersenyum kecil. Lebih penting lagi, apa yang kamu rencanakan dari sini, Ha Jin Si? Petik 2. Aku tidak tahu. Sekarang situasinya berubah menjadi seperti ini, saya hanya punya dua pilihan lagi. Kita bisa membunuh iblis, atau kita bisa melarikan diri. Melarikan diri. Iya nih, kita seharusnya bisa melarikan diri dari dunia ini sekarang karena Rylan membawa dua kristal yang tersisa. Petik 2. Tentu saja, saya tidak merasa terlalu bersemangat dengan ide melarikan diri. Meskipun dunia ini hanyalah manifestasi dari masa lalu, saya telah cukup menyukainya. Sinkronisasi juga menjadi masalah. Jin Seyeon juga tampaknya menderita dilema yang sama. Namun demikian, itu tidak seperti kita bisa menyerangnya. Bukan hanya Moraks Iblis yang sepenuhnya terbangun, tetapi ia juga berada di peringkat ke-21 di antara semua iblis. Iblis yang kita lawan, lebih kuat dari iblis yang diperjuangkan Chae Jochul. Baik Kim Suho maupun Chae Jochul tidak ada di dunia ini. Jin Seyeon terdiam mendengar komentar saya. Keheningan berlanjut sampai matahari pagi menyinari jendela. Ha Jin Si. Jin Seyeon akhirnya membuka mulutnya. Saya memandang Jin Seyeon. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya yang bercahaya cerah. Ini tidak ada hubungannya dengan situasi kita saat ini, tapi... Nada suara Jin Seyeon selalu tulus, tanpa sedikit pun kepura-puraan atau ketidaktulusan. Itu sangat menenangkan, seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan saya. Apakah kamu mengetahui insiden Kwang Oh? Meski begitu, bahkan saya tidak bisa membantu tetapi dikejutkan oleh pertanyaannya. Jin Seyeon sudah bertanya padaku tentang insiden Kwang Oh sebelumnya, ketika aku masih Black Lotus. Aku pernah mendengarnya, tapi mengapa kamu tiba-tiba menanyakan itu padaku? Petik 2. Jin Seyeon tersenyum dengan cara yang misterius namun maha tahu. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengatakan ini padamu. Jin Seyeon berkata dengan tatapan terpaku padaku, seolah-olah apa yang akan dia katakan adalah sesuatu yang aku benar-benar harus tahu. Aku kehilangan orang tuaku selama kejadian itu, sama seperti kamu.